Oke, thank you Mas Ildi. Thank you. Oke, gua langsung share screen aja ya. Sip. Oke. Ya. Halo teman-teman semua. Halo juga tim panitia yang udah arrange acara ini. Thank you buat kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya Wikido itu apa sih yang kita bangun. Nah, Wikido ini memang kita bangun untuk semua pihak itu bisa turut serta dalam tumbuh kembang buah hati. Nah, kenapa kita ingin bangun itu? Memang karena awalnya kita melihat sebenarnya kurangnya sarana bagi orang tua untuk ikut serta dalam tumbuh kembang anaknya. Sebenarnya orang tua itu ingin ikut serta, cuman karena beberapa hal mereka jadi miss dalam tumbuh kembang anaknya, dan ini yang membuat kita ingin membuat satu sarana ini. Nah, di sini kita ingin bangun satu aplikasi yang kita namakan Wikido untuk ciptakan ekosistem yang melibatkan semua stakeholder. Jadi semua stakeholder itu bisa partisipasi dalam tumbuh kembang anak. Ini melalui mobile app kita yang kita namakan Wikido. Nah, ini beberapa aplikasi yang kita bangun sejauh ini. Jadi ada aplikasi untuk parent, untuk anaknya, itu di mana parent itu bisa contribute dalam tumbuh kembang anak. Jadi anak juga di sini ada aplikasi anak juga bisa melakukan pembelajaran dari sekolah. Dan juga di sini kita punya aplikasi untuk sekolah dan guru. Dan untuk aplikasi untuk sekolah guru ini, jadi di mana guru dan sekolah itu bisa komunikasi langsung dengan anak, dengan orang tua, dan juga contohnya memberikan seperti tugas, latihan soal, pengumuman itu melalui aplikasi. Dan di sini yang salah satu yang kita berikan akses yang lainnya yaitu ke kepala sekolah, dinas pendidikan, pengawas, bahkan pemerintah provinsi. Jadi untuk memonitor semua pembelajaran yang terjadi di sekolah di masing-masing cakupan wilayah ini. Nah, di sini memang sejauh ini kita telah membantu 136 sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai SMK. Dan kita baru mulai itu dari 30 Juli 2019. Jadi memang hampir 1,5 tahun kita berjalan, ini sekolah-sekolah yang sudah kita bantu sejauh ini. Dan memang salah satu mungkin yang unik dari Wikido juga adalah Wikido itu sama sekali tidak mengenakan biaya bagi seluruh pihak yang menggunakannya. Jadi memang kita di sini ingin kontribusi sebesar mungkin membantu sekolah-sekolah, orang tua, siswa, terutama pada masa pandemi ini. Memang kita lihat pada awal Maret itu hampir seluruh sekolah itu tidak siap untuk switch ke pembelajaran online. Nah, di sini kita berharap kita bisa bantu sebanyak mungkin. Nah, ini beberapa function kita yang basic, itu ada attendance untuk kehadiran siswa, exam untuk latihan, untuk ujian dan jadwal ujiannya. Lalu juga ada tugas, ada announcement, pengumuman, sesi mata pelajaran, permission di mana biasanya orang tua meminta izin kalau anaknya berhalangan hadir melalui surat. Kini kita telah membuat itu digitalisasi melalui mobile phone. Ini juga ada approval, ada news, kalender, dan subject list. Nah, ini contoh ekosistem yang ingin kita bangun. Yaitu salah satunya di sini kita lihat ada future plan. Jadi memang kita lihat dari anak kecil menuju dewasa itu tidak hanya mengenai sekolah saja, tapi ada juga lingkungan lain di luar sekolah seperti ketika anak mau masuk ke universitas, lalu kursus-kursus anak, lalu juga ada mengenai, nah di sini kalau kita contohkan mengenai future plan itu, biasa masalah yang cukup umum terjadi adalah ketika anak itu mau masuk ke universitas. Biasanya orang tua itu bingung. Misalkan anak saya suka matematika, anak saya harus masuk kemana sih? Padahal ada mungkin yang orang tua tahu itu biasanya kayak seperti akuntansi, padahal ada jurusan lain seperti aktuaria yang berhubungan erat dengan matematika. Nah, di sini pasti kadang orang tua juga bertanya, kalau misalnya aktuaria, anak saya nanti kerjanya di mana ya? Lalu juga harus masuk universitas apa ya? Universitas tersebut kapan pendaftarannya? Nah, di sini kita memberikan informasi seperti itu kepada orang tua untuk ikut serta dalam tumbuh kembang anaknya. Ini juga ada Future Network, kita menghubungkan kembali seluruh anak yang telah lulus dari sekolah, ada nearby course, itu informasi mengenai kursus, kompetisi, lalu ada exercise quiz itu untuk anak mengakses diri sendiri, reserve foster parent, family tree, scholarship, career list, meal setting. Nah, ini beberapa memang ekosistem yang kita akan bangun ke depannya.
Nah, ini adalah kita memang kita berkantor di Kohive, itu di Mega Kuningan. Dan ini beberapa call center kita. Dan di sini ini adalah beberapa pencapaian kita sejauh ini. Kita pernah diundang ke Balai Kota, itu kita presentasikan mengenai Wikido, bagaimana Wikido bisa membantu dalam masa pandemi. Dan di sini kita mendapatkan apresiasi langsung dari Bapak Gubernur kita, Pak Anies Baswedan. Nah, ini kita juga telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di mana nanti sekolah-sekolah di DKI Jakarta itu akan menggunakan aplikasi Wikido untuk pembelajarannya. Next-nya kita juga pernah berkunjung ke Riau, kita mendapatkan surat rekomendasi langsung dari Bapak Gubernur Riau, itu Pak Syamsuar, itu untuk salah satu aplikasi yang direkomendasikan juga untuk masa COVID ini. Ini kita juga bekerja sama dengan Kemendikbud, kita telah direkomendasi juga. Nah, di sini kita juga masuk mendapatkan bantuan kuota belajar Kemendikbud. Ini ada pemaparan langsung ini dengan Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, itu di sekolahnya SMK 14 Bandung. Dan terakhir kita juga telah bekerja sama dengan Aksi dan APSI. APSI itu adalah Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia dan APSI itu adalah Asosiasi Pengawas Indonesia. Jadi di mana nanti aplikasi khusus untuk kepala sekolah dan pengawas itu memang sudah di-verified bisa digunakan oleh pengawas dan kepala sekolah. Ya, sekian. Ini adalah tim kita. Saya sendiri Ferry Irawan. Saya juga alumni dari Apple Developer Academy BINUS Cohort 2. Di sini ilmu-ilmu yang saya dapat dari Apple Developer Academy itu sangat membantu untuk perjalanan Wikido. Di sini juga ada William Nover, William Chandra, Jani, yang memang sebenarnya kita berempat ini adalah dari BINUS. Oke. Thank you, Mas Hildi. Oke, thank you so much untuk Mas Ferry. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk pemaparan dari Mas Ferry ya. Jadi Mas Ferry ini dari Wikido, aplikasi edukasi lah ya untuk teman-teman SMK tadi saya lihatnya. Ini mengingatkan saya sama mini projectnya dulu di Apple Academy, mirip, mengerjakan yang mau mirip juga nih, mirip-mirip Wikido. Oke, nanti saya lupa menyampaikan Q&A-nya nanti disampaikan setelah 3 pembicaranya memaparkan materinya ya teman-teman. Nah, next mungkin kita langsung segera ke Pak Tunjung. Silakan Pak Tunjung. Waktunya kami persilakan. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan karena mungkin yang membriefing adalah ini Hildi, presenter kita Hildi ini. Karena saya kenal saya juga, saya akhirnya mungkin sedikit sedikit bersantai gitu. Jadi apa yang materi yang saya siapkan itu saya santai sekali. Jadi saya tidak akan terlalu serius karena briefingnya dari Hildi sih santai gitu, santai sharing. Jadi saya tidak mungkin lebih ke cerita-cerita kali ya. Memang ada satu yang ada presentasi yang saya siapkan sebentar. Tapi presentasi juga terlalu serius. Oke, nama saya Tunjung, bagaimana bisa dilihat di layar teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya saya ketika datang sebagai student, diterima sebagai student di Apple Developer Academy, saya itu lebih ke machine learning dan data. Jadi dunia saya memang di dunia data. Jadi tidak mengherankan, maka selama ketika saya di Apple Developer Academy, hampir semua assignment saya itu ada kaitannya dengan data dan machine learning. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi ini slide presentasi saya santai sekali ya. Jadi ini kartu akses saya masih ada sampai sekarang, walaupun sekarang mungkin sudah di revoke ya aksesnya saja. Ini beberapa jadi ini termasuk salah satu dari 5 karya yang ditampilkan di stage untuk Talent Spark. Jadi saya selama di Apple Developer Academy saya mengerjakan ini. Jadi yang pertama
aplikasi kami yang pertama, dan ini aplikasinya santai sekali, dan terus terang kami sesudah menghasil presentasi ide ini baru kami Google bahwa ternyata Google punya Google Travel, jadi selesailah gitu. Nggak kita lanjutkan karena sudah ada Google Travel gitu. Terus berikutnya kita bikin namanya aplikasi namanya Freshtam. Freshtam itu masih ada di App Store sekarang, kalau teman-teman teman-teman download, install, itu ada QR code-nya, mungkin kalau di scan akan menuju ke sana. Jadi Freshtam ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu para milenial untuk mengetahui jenis dan tingkat kematangan buah, sayuran, dan herbs dan bumbu-bumbu. Jadi salah satu alasan kenapa kami bikin aplikasi ini adalah kami coba tes antara lengkuas, jahe, dan kunyit. Ternyata kalau terutama untuk yang cowok-cowok itu 80%, 90% gagal. Maka kami kemudian bikin ini ada ininya ya, machine learning. Jadi kita waktu itu pakai Core ML dan Grade ML. Kebetulan memang dunia saya dari sebelum itu di dunia data dan machine learning. Terus berikutnya ini contoh UI-nya. Berikutnya saya juga kami membuat sebuah aplikasi untuk membantu latihan bulu tangkis. Namanya Smash Track. Ya, laki-laki ini juga mengandung machine learning, jadi ada computer vision di dalamnya. Ini sempat saya lanjutkan di sebuah proyek, jadi kami bekerja sama dengan salah satu dosen FPOK UNESA, yang kebetulan beliau itu adalah pelatih atlet bulu tangkis untuk Provinsi Jawa Timur, jadi untuk PON Jawa Timur. Cuma sekarang ya karena latihan dan sebagainya masih berhenti karena ada COVID ini, kami tidak lanjut, jadi saya berfokus ke yang lain dulu. Jadi after the academy sebenarnya kami saya setelah Apple ya saya keterima di Google, pencetakan gitu. Sebenarnya saya 2021 inginnya keterima di mungkin Apple sudah, Google sudah, mungkin saya ingin keterima di Facebook gitu kalau ada gitu. Jadi saya membuat PyText System ini sebenarnya datang dari apa yang kita lakukan selama Apple Developer Academy. Jadi PyText System ini berawal dari permintaan salah satu rekan kami. Jadi ada teman yang pemilik kandang ayam yang beliau memiliki beberapa keluhan. Antara lain adalah rata-rata peternak ayam di Indonesia itu mengalami kerugian ratusan juta per tahunnya yang disebabkan oleh kematian, sebenarnya bukan kematian, tapi penyakit yang terlanjur menyebar sehingga si peternak itu terpaksa harus memusnahkan satu kandang karena sudah terlanjur menyebar. Dan ketika dia harus memusnahkan satu kandang itu dia memusnahkan 5.000. Kalau yang kena lebih dari satu kandang berarti 5.000 kali 2, seterusnya. Kalau yang 3 yang kena berarti 5.000 kali 3. Harga rata-rata satu ekor ayam itu 20.000. Jadi kalau dia harus memusnahkan kira-kira bisa diperkirakan dia kerugiannya 100 juta kalau satu kandang aja. Nah, rata-rata di Indonesia itu tiap peternak itu mengalami 2-3 kali kejadian itu per tahunnya. Itu sebabnya banyak peternak kita itu beroperasi dengan tidak efisien dan mengalami kerugian. Sehingga dalam 15 tahun terakhir jumlah peternakan ayam di Indonesia itu berkurang jauh gitu. Sehingga jangan heran kalau mungkin Bapak Ibu Anda, Papa Mama Anda ke pasar, peluangnya adalah harga daging ayam mahal karena peternakan kita banyak yang gagal, banyak yang mengalami kerugian. Nah, itu sebabnya kami membuat PyText System ini. Salah satu fitur andalannya adalah dia bisa mendeteksi penyakit ayam ketika dia masih gejala, memanfaatkan computer vision. Jadi kami menempatkan beberapa kamera dan sensor di dalam kandang untuk mendeteksi. Yang pertama tentu saja kita mendeteksi untuk menangkap citra ayam itu sendiri. Terus kemudian kita juga memasang kamera thermal, mungkin teman-teman pernah dengar FLIR, untuk mendeteksi suhu tubuh ayam. Gitu. Nah, timnya ini, jadi yang saya lingkari itu adalah yang alumni Apple Developer Academy. Jadi sebenarnya kalau tim aslinya sih bakal lebih banyak lagi yang alumni Apple Developer Academy, cuma
karena kesibukan sendiri-sendiri, ada perbedaan visi, kemudian tinggal 2 ini yang alumni. Jadi ini UI-nya. Jadi semua sistem tadi itu bisa dikendalikan cukup oleh si owner atau manajer farm-nya itu melalui mobile apps. Jadi kami sudah mengadopsi chicken post mapping yang terbaru. Jadi penelitiannya relatif baru ya, baru akhir tahun lalu. Jadi sekarang pun masih berkembang sehingga kami juga berkontribusi pada penelitian ini. Ini sistemnya. Jadi kalau di kandang kita memasang ada beberapa sensor, ada beberapa kamera, dan juga kita memasang server unit ya. Dulu pernah waktu selama akademi itu kita mempropos untuk servernya itu iPad Pro. Tetapi nggak bisa karena ketika itu iPad Pro belum bisa di remote, belum bisa di remote access gitu. Kalau sekarang sudah bisa. Nah, cuma kita sudah terlanjur deviate dari situ sehingga kita nggak mengembangkan lebih lanjut untuk menggunakan server iPad Pro. Sebenarnya iPad Pro itu satu perangkat yang cukup powerful. Waktu itu kami sampai melobi dan dihubungkan dengan Apple Developer Relation di Singapura. Jadi engineer jagoannya Apple gitu. Mereka justru menyarankan, wah ini nggak cocok. Jadi engineer-nya dari Apple sendiri nggak cocok. Nah, ini presentasinya kami buat kemarin. Jadi kami sekarang ada kalau teman-teman bisa lihat, kami sekarang ada di pilot. Jadi proses piloting. Jadi di pilot itu artinya kami sedang proving. Jadi proving dan fine tuning sampai mencapai target kami akurasi 90%. Jadi kami mentargetkan akurasi 90%. Jadi sistem kami akan bisa mencegah kematian ayam akibat penyakit sampai dengan 90%. Jadi kami sudah melakukan wawancara, penelitian dan sebagainya dengan para pelaku langsung, termasuk waktu itu dibantu oleh Apple Developer Academy untuk mengundang beberapa yang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kami juga sudah menghitung segala sesuatunya. Terus model bisnis kami juga sudah kita siapkan simple dan kami sudah mendapatkan beberapa partner. Jadi kami sudah mempunyai launch customer, salah satu peternakan yang cukup besar di Jawa Timur. Insya Allah nanti bulan Januari harusnya kita sudah launch. Kita pasang pertama di kandang. Mungkin teman-teman pernah dengar PT Jatinom. Ada yang orang Blitar atau Kediri pasti pernah dengar ini peternakan namanya Jatinom. Kami akan beroperasi di situ pertama, launch customer kami. Ya, jadi itu dari kami. Dan saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa kalau ada teman-teman yang keahliannya atau bidang minatnya di bidang machine learning, AI, dan computer vision, kami sedang mencari engineer. Jadi kalau ada yang tertarik untuk bergabung dengan perusahaan kami, monggo silahkan kontak ke Mas Yogi untuk bisa dihubungkan ke saya. Itu dari saya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Tunjung. Nah, ini ada peluang untuk berkolaborasi dengan Pak Tunjung di dunia peternakan. Nah, ini teman-teman dari Batam atau dari Surabaya atau dari Jakarta yang tertarik, nanti bisa tanya-tanya ya setelah sesi speaker ini selesai. Oke, mungkin kita langsung ke speaker selanjutnya, ke Marlin. Mbak Marlin, silakan. Saya persilakan waktunya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Herdi. Terima kasih semuanya udah hadir untuk presentasi kali ini. Saya mungkin agak lebih santai. Saya akan share screen. Kelihatannya semua ya? Ada suara ayam, apakah itu ada hubungannya dengan... Oke, sebentar. Itu dari tempat saya, Saudara. Oke, saya akan mainin video untuk untuk ngasih tahu sebenarnya listrik itu seperti apa.
Ini Pak Budi, pemilik salah satu restoran di Jakarta. Ia kaget ketika mendapatkan tagihan listrik yang cukup tinggi dibandingkan dengan biasanya. Hal tersebut telah terjadi berulang kali. Meskipun Pak Budi sudah mengurangi penggunaan dan mematikan alat elektronik yang tidak digunakan, tagihan listriknya tetap tidak terkontrol. Ia pun bingung apa yang menyebabkan hal tersebut. Masalah ini tidak hanya dialami oleh Pak Budi. Faktanya, 4 dari 9 pemilik usaha mengalami masalah yang sama. Dan hal ini menyebabkan biaya operasional tidak terkontrol. Perkenalkan, Listrik, solusi untuk membantu memonitor dan mengelola penggunaan listrik pada bisnis Anda. Listrik dapat membantu Anda untuk memperkirakan biaya tagihan dengan mengestimasi serta memberitahu konsumsi dari penggunaan listrik Anda. Dengan menggunakan artificial intelligence untuk pendeteksian alat elektronik, Listrik mempermudah Anda untuk mengelola alat elektronik dengan memberikan saran mana yang perlu dikurangi ataupun dimatikan. Listrik menggunakan sensor yang terpasang di tempat usaha Anda, sehingga data listrik Anda dapat Anda lihat melalui aplikasi dan web dashboard listrik. Dengan Listrik, kini Pak Budi bisa lebih mudah memonitor sekaligus mengelola penggunaan listriknya, sehingga biaya operasional usahanya terkontrol dengan baik. Tingkatkan produktivitas dimulai dari listrik Anda. Listrik, sahabat listrik Anda. Ya, itu secara singkat listrik itu apa. Jadi sebenarnya kita dari tim listrik itu awalnya adalah semua dari Apple Developer Academy. Kita berenam. Ini merupakan salah satu project final challenge-nya kita. Awal mulanya kita berasal problemnya dari rumah tangga sebenarnya. Masing-masing kita punya masalah kalau misalnya tiba-tiba tagihan listrik naik, apa sih yang menjadi penyebabnya? Itu kita nggak ada yang tahu. Jadi itu alasan kita kenapa kita bangun aplikasi listrik. Nah, setelah sepanjang perjalanan waktu, setelah kita lulus dari akademi, kita melihat bahwa ternyata masalah ini tidak hanya dialami oleh rumah tangga, tetapi juga dialami oleh pemilik bisnis. Di sini mereka ternyata proses untuk memonitor penggunaan listrik itu membutuhkan step yang terlalu banyak. Dari pertama engineer mengkolek data sampai dia melaporkan data tersebut ke pihak manajemen ataupun kepada pihak atasannya tentang bagaimana perusahaan itu sudah efisiensi atau belum tentang listrik mereka. Nah, dari hasil riset kita dengan independen perusahaan research, kita menemukan bahwa 4 dari 9 pemilik bisnis itu ternyata punya masalah yang sama. Dan akibat dari itu, biaya mereka operasional terutama jadinya tidak terkontrol. Kadang naik, kadang turun, jadi mereka mengalami kesulitan untuk berkembang. Nah, jadi apa sih listrik? Listrik itu adalah satu solusi lengkap yang dapat membantu untuk mengatur juga memantau penggunaan listrik di tempat usaha ataupun di rumah. Listrik punya ada 3 feature. Yang pertama monitor, manage, dan planning. Kalau dilihat dari yang manage, itu bisa dilihat bahwa di aplikasi itu diinformasikan penggunaan KWH dari awal bulan sampai dengan saat ini, kemudian juga estimasi billing. Yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan alat elektronik dari awal bulan sampai dengan saat ini tuh mana yang paling banyak. Nah, ditambah dengan kalian bisa secara langsung itu membandingkan tagihan bulan lalu dengan saat ini. Nah, satu lagi adalah kita di rumah itu masing-masing punya limit listrik yang berbeda-beda. Saya pernah ngalamin di apartemen saya listrik cuma 1.300 tapi barang elektronik banyak. Jadi kadang-kadang setiap kali nyolokin alat elektronik itu mati lampu. Nah, kalau malam-malam mati lampu itu agak susah ya karena nunggu waktu beberapa lama sebelum nyala. Nah, jadi ini berguna bisa ngelihat berapa sih pemakaian saat ini, kemudian apakah bisa sih nyalain alat elektronik lain atau harus matikan dulu. Nah, yang terakhir ini adalah Quest Page ini adalah membantu kita untuk merubah behavior kita dalam menggunakan listrik.
Jadi listrik akan memberikan suggestion dari berapa bulan penggunaan itu kelihatan alat elektronik apa saja sih yang paling besar, dan sebenarnya kalau kita mau tahu mengurangi penggunaan alat elektronik yang paling besar itu sebenarnya bisa menghemat tagihan listrik. Nah, ini adalah cara penggunaannya di rumah. Bisa dilihat kalau misalnya dari device listrik yang kita bikin ini dipasangnya mudah, hanya di MCB, diklem, dan tidak perlu memotong kabel. Itu kurang lebih waktu kurang dari setengah jam itu udah bisa dapat dipasang, langsung di-deploy. Nah, jadi dari yang tadi proses pemonitoran listrik tersebut yang memakan waktu lama itu membantu juga usaha untuk lebih pendek prosesnya. Jadi mereka bisa langsung melihat data listrik secara langsung di aplikasi, di handphone, maupun juga di web dashboard. Dan bisa langsung mereport datanya langsung ke atau manajemen mereka. Nah, kelompok ini adalah tim dari listrik, kita berenam, semua masing-masing beda-beda background, tapi kita semua berasal dari Apple Developer Academy, dan sampai saat ini kita masih utuh, belum ada yang keluar, masih satu tim, dan masih fokus untuk ngejalanin ini. Dan kita juga kemarin setelah lulus dari Apple Developer Academy, kita masuk ke Telkom Indigo Inkubator, dan juga masuk ke BINUS Accelerator yang membantu kita untuk merefine solusi kita dan mendapatkan insight dari pemilik industri. Saat ini listrik sudah dipasang di beberapa tempat, di pemilik bisnis juga ada, dan di customer B2C juga ada. Listrik juga sekarang sudah di App Store dan di Google Play Store. Kalau kalian mau download dan coba bisa, karena kita saat ini ada feature simulasi, di mana di feature simulasi itu kalian bisa mensimulasikan kira-kira di rumah kamu itu listriknya itu berapa sih perkiraan tagihannya. Tapi kalau untuk lebih akurat, kalian harus beli yang alatnya di kita untuk kita pasang di MCB-nya. Tapi kalau untuk simulasinya kalian free dan kalian bisa langsung coba. Thank you. Itu dari kita. Oke, terima kasih banyak Mbak Marlin. Kita tepuk tangan untuk semua pembicara hari ini. Tepuk tangan dulu. Jadi ada, kalau saya boleh, ada teman-teman yang baru join ya ini. Jadi kita setelah ini akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang baru join, jadi kita punya 3 speaker. Ini saya ini dulu ya, saya berikan kasarannya dulu lah ya. Ada 3 speaker tadi, ada dari Mas Ferry, Wekido, tentang startup edukasi, lalu ada dari startup IoT juga, listrik dan Pitek, Pak Tunjung dan Mbak Marlin. Nah, silakan untuk kita sekarang masuk ke sesi Q&A. Silakan untuk teman-teman yang memang ada pertanyaan, ingin menanyakan langsung nih teman-teman startup, teman-teman alumni kita, atau mau ngomong langsung, silakan. Ada pertanyaan ya? Oh ya, ini ada pertanyaan. Oke. Untuk Pak Tunjung. Dari Mas Michael Tamsil. Oke. Langsung ya, Gil? Ya, langsung Mbak, silakan. Oke, kalau merambah itu dalam artian masangnya itu memang baru di 2, jadi kami sekarang masih pilot ya. Karena gini, kami itu kan sistemnya itu berhubungan dengan makhluk hidup. Terus bukan hanya makhluk hidup, tapi makhluk hidup itu ini di sebuah industri yang sangat kompetitif dan marginnya itu tipis. Jadi untuk teman-teman ketahui, sebenarnya peternak itu margin maksimal yang dia ambil dari tiap dia jualan ayam itu hanya 10%. Jadi itu sebabnya kenapa kami tidak buru-buru untuk
langsung expand terus jualan di banyak peternakan dan sebagainya. Kami milih 2 peternakan yang bersedia untuk jadi partner. Jadi partner itu dalam artian bukan hanya mereka beli ke produk kita, tapi mereka itu juga ini ke kandang mereka kita jadikan kayak sebagai pilot gitu. Karena terus terang kami nggak belum mampu untuk bangun pilot farm sendiri karena itu sangat mahal sekali pasti. Nah, kami kerjasama dengan 2 peternakan ini. Satu di Probolinggo, satu di mana itu perbatasan antara Blitar sama Kediri, Pare. Jadi kami memang baru di situ. Kalau presentasinya sih sebenarnya kami sudah presentasi kemana-mana. Nanti Januari kami akan presentasi ke perwakilan Kadinnya Jepang, jadi JETRO. Ada yang tertarik, terus kami akan diundang untuk presentasi. Nah, jadi kami sekarang harus memastikan, jadi untuk Mas Michael kami sedang dalam tahap memastikan bahwa kami mampu mencapai akurasi 90% itu. Sehingga kemudian kalau sudah kita capai, si peternak partner kita itu mendapatkan produk kita dengan ya istilahnya harga yang diskon karena mereka juga membantu kita. Dan mereka akan menjadi launch customer kita. Jadi kita akan launching untuk Januari di Pare. Itu sih. Jadi kalau misalnya orang protes atau orang ingin tahu, kita akan tunjuk, silahkan datang ke pilot farm kami di Pare. Kami akan model ya. Silakan. Oke. Oh ya, silakan. Bagaimana Mas Michael Tamsil, udah oke ya? Ini ya. Udah. Paling itu yang teks yang pertanyaan di bawahnya itu ngantri. Oh ya, oke. Kita langsung next ke pertanyaan untuk Mbak Marlin. Untuk listrik nih, Mbak. Apakah bisa membantu menghitung kebutuhan daya restoran baru dan berapa biaya kalau beli alat-alatnya untuk bisa monitoringnya? Silakan Mbak Marlin. Oke, ini aku cuma memperjelas pertanyaan nih John Getaran ya. Maksudnya dengan berapa biaya kalau beli alat-alatnya untuk bisa monitornya, ini maksudnya beli alat-alat apa nih? Alat-alat untuk restorannya atau gimana? Ya, untuk menggunakan listrik tadi kan harus menggunakan beberapa IoT ya? Ya, benar. Itu berapa ya untuk harga alatnya? Oke. Jadi kalau untuk menghitung kebutuhan daya restoran baru, sebenarnya untuk saat ini kita belum bisa, tapi mungkin bisa dicoba di feature simulasi yang kita sudah publish. Aku ralat tadi aku bilang feature simulasi sudah di iOS dan di Google Play Store, tapi sebenarnya yang feature simulasi itu baru di Google Play Store dulu. Kita lagi develop yang di iOS, tapi untuk aplikasi listriknya udah di both. Nah, kalau berapa biayanya untuk beli alat untuk bisa monitor penggunaan masing-masing alat di restoran, itu sebenarnya tergantung dari tempat usahanya. Apakah dia ada berapa MCB? Kalau misalnya karena alat yang dipasang di alat listrik ini dipasang hanya di 1 MCB aja pusat. Jadi kayak misalnya nih, saya ambil contoh di rumah. Di rumah ini kan ada 1 MCB yang berhubungan dengan kabel pusat yang langsung direct ke PLN. Dari situ itu alat kita dipasangnya di situ. Nanti yang mendeteksi alat berapa penggunaannya itu adalah di server kita. Itu yang kita gunakan dengan artificial intelligence dengan machine learning. Ya, harganya? Harganya itu tergantung dari field survey-nya kita. Dari apa, sorry? Dari field survey-nya kita ke tempat usaha. Karena masing-masing usaha itu beda-beda. Karena ada yang perlu 3 fasa, ada yang perlu 1 fasa. Nah, kebetulan saat ini kita baru punya 1 fasa. Jadi ada yang one time purchase, ada yang subscription. Kalau untuk yang rumah, kita subscription itu start dari 65.000
per bulan, tanpa hanya ada biaya deposit 500.000. Kalau misalnya mau beli alatnya putus, itu kalau untuk yang rumahan itu sekitar kurang lebih start from dari 3 juta. Oh, oke. Mm-mm. Oke. Ini 3 fase soalnya. Ya, kalau 3 fase pasti kita akan perhitungkan lagi, ya. Ya. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Mau nanya Pak Marilyn. Iya. Ya, sorry tadi kalau satu fase itu dia bisa men-cover sampai berapa? Kan ada 2200 ya 10 ampere gitu kan, sampai mungkin berapa itu gitu. Kalau satu fasa itu bisa sampai 5.500. 22.000 kVA, sorry. Sorry ya, nambahin sedikit. Kebetulan tim listrik juga, saya William. Untuk device yang sekarang kita available di 30 sama 100 ampere. Jadi kurang lebih di 6.600 sama 22.000. Berarti kalau misalnya listrik rumah di bawah 6.600, let's say itu 25 ampere 5.500, itu nggak bisa pasang ya? Itu bisa. Jadi kita Bisa pakai yang mendekati. 30 ampere berarti? Yes, betul. Berarti kalau misalnya dia misalnya 450 ampere juga pasangnya yang 450 berarti kan 2 ampere ya. Berarti pasang yang 30 juga. Iya, kebetulan sensor kita yang adanya segitu. Terus sekarang kita juga udah tes yang di 1.300 sama 2.200 sih. Oke. Ya. Thank you. Sama-sama. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman di kolom chat? Kalau nggak ada. Oh, ini ada untuk Wikido ya. Silakan Mas Ferry ya. Untuk Wikido, bisakah mengganti buku rapot siswa ya ini? Pengganti buku rapot siswa. Ya, sebenarnya ini contohnya kalau misalkan anak SD hari itu orang ya ini bisa menjadi pengganti buku rapornya siswa. Nah, jadi kalau misalkan contohnya anak SD itu biasa mereka sekarang setiap hari pulang mereka itu harus membawakan buku agendanya untuk ditandatangani oleh orang tuanya. Nah, ini sebenarnya tujuannya agar semua informasi yang disampaikan guru di sekolah itu bisa tersampaikan kepada orang tua. Itu sebenarnya. Nah, di sini kalau misalkan adanya Wikido itu sudah tidak perlu. Karena memang kalau misalkan gurunya itu memasukkan semua informasi yang dibutuhkan, itu orang tua bisa lihat langsung. Jadi memang bisa menjadi pengganti untuk buku rapor siswa. Seperti itu. Oke, thank you. Kalau sorry ini mau tanya lagi dikit tadi yang mengenai fasa itu, satu fasanya maksudnya apa ya tadi ya? 1, 2, 3 fasa gitu. Jadi satu fasa itu gini, listrik gimana ya? William bisa bantu jelasin nggak teknikalnya, Will? Jadi untuk secara elektrikal, kalau kondisi rumah di Indonesia itu kebanyakan satu fasa. Ada beberapa ruko-ruko juga ininya pakai satu fasa. Kayak colokan biasa lah kalau satu fasa itu. Nah, kalau 3 fasa itu memang biasanya kebutuhan khusus. Kayak di building buat kalau rumah punya lift pasangnya biasanya 3 fasa. Atau restoran dengan beban yang cukup berat. Jadi sehingga butuh pembagian beban, jadi dia butuh listrik 3 fasa. Oke. Sip. Thank you. Sama-sama. Oke. Mungkin ini pertanyaan berhubung waktunya ini ya. Mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mas Adityo Nugroho. Untuk Pak Tunjung nih Pak, bagaimana tips mengelola waktu dan finansial untuk menghandle lebih dari satu usaha? Ya, mungkin saya tadi nulisnya ada beberapa itu supaya kelihatan banyak. Jadi sebenarnya semua itu satu grup. Karena ya sebenarnya
Dulu, saya sebelum masuk Apple itu ada sebuah perusahaan namanya Travisep yang memang mainannya juga seputar AI juga, cuma waktu itu spesialisasinya ke NLP, Natural Language Processing. Terus kemudian saya mendirikan Pitex System. Nah, kemudian karena ada benang merahnya itu sama-sama AI dan machine learning, kemudian sekarang semua bisnis yang keduanya itu saya lebur menjadi perusahaan yang sekarang. Jadi supaya lebih simpel aja. Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis yang saya pegang, usaha saya cuma 2 Pak sekarang yang besar. Jadi cuma yang Pitex System sama satu lagi untuk mungkin teman-teman pernah dengar nama Gerdu ya. Jadi Gerdu Sentra Inovasi Teknologi atau GESIT itu adalah sebuah perusahaan kreatif industri enabler. Jadi kami mengelola co-working space, inkubator bisnis, edukasi teknologi, terus sama satu lagi project management untuk teknologi. Yang itu sejarahnya cukup panjang karena itu perusahaan yang berbasis komunitas yang kemudian kami sepakat untuk mendirikan badan hukum untuk mengelola kepentingan komunitas. Jadi sebenarnya sejalan sih. Jadi sejauh ini ya alhamdulillah bisa, cuma memang karena perkembangan dan lain sebagainya saya berencana untuk di yang satunya di Gerdu itu saya mengundurkan diri sebagai CEO, jadi hanya saya akan di BOD-nya. Mulai awal tahun depan, sekitar awal tahun depan saya akan mengundurkan diri dari yang satunya dan saya akan fokus ke Pitex System. Jadi apakah ya tuh? Jadi tipsnya apa ya? Benang merahnya itu saya pikir adalah kalau kita mendirikan usaha yang memang harus lebih dari satu. Kalau saya sih saya prefer kalau memang bisa fokus maka lebih baik fokus. Cuman kalau memang harus lebih dari satu, sebaiknya bidang usahanya itu sejalan atau sejenis. Sehingga cara berpikir atau cara kita mencah pikiran kita juga nggak terlalu ribet. Jadi itu sih yang menjadi dasar saya untuk mengelola beberapa usaha. Sebenarnya bukan, kalau di situ kan kesannya kan apa namanya, Mas Tio tanyanya kan berbagai usaha, kayaknya banyak. Sebenarnya enggak juga nih, hanya beberapa. Jadi bukan berbagai usaha, banyak. Saya kayak apa namanya, kayak Khairul Tanjung apa yang grupnya konglomerat gitu, udah konglomerasi enggak, saya belum gitu. Ya. Terima kasih Pak Tunjung, terima kasih. Mungkin nanti kita lanjut ya Pak di podcast saya Pak. Kebetulan saya lagi bikin season 4 nih buat diskusi startup. Di undangan saya japri Pak, Discord Pak. Terima kasih Pak. Mantap, luar biasa. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk sesi Q&A kita. Jadi setelah ini kita akan mengisi survei nih. Nah, untuk teman-teman yang di sini yang sudah menonton acara ini ya, sudah ikut meramaikan acara ini, kami dari tim panitia ingin meminta tolong untuk mengisi survei yang nanti akan jadi patokan mengenai kualitas dari eventnya ini ya, nanti sebagai revisi lah ya untuk kedepannya mengenai event alumni ini akan sebaiknya seperti apa. Untuk linknya, nah ini link surveinya bisa dilihat di sini. Mungkin teman-teman bisa scan ya dengan iPhone-nya masing-masing. Oke. Untuk next-nya acaranya kita mau foto-foto nih, foto-foto dulu bersama untuk acara kali ini. Mungkin boleh videonya dinyalakan gitu, kameranya dinyalakan untuk teman-teman. Kita foto bersama sebagai tanda ini dimulainya ini ya, alumni generasi baru lah, untuk menyambut kedatangan teman-teman alumni baru dari Ciputra, dari Batam, Infinite Learning, dari Jakarta juga. Monggo, silakan. Oke, saya yang foto ya. Please.
Put on your best pose. Mau kameranya dinyalain, please. Oke, 1. Ini ada beberapa gambar ya. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you.